Pemirsa IDX Channel dan PWC Indonesia kembali menggelar ESG Workshop 2025. Ya, ESG Workshop 2025 ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para peserta, utamanya dalam mengimplementasikan ESG di masing-masing perusahaan. IDX Channel dan PwC Indonesia kembali menggelar ESG Workshop 2025 bertajuk Sustainability Counts Integrating ESG into the Financial. Dalam sambutan Chief Operating Officer IDX Channel, Masirom berharap kegiatan ESG Workshop 2025 ini dapat bermanfaat bagi para peserta, utamanya dalam mengimplementasikan ESG di masing-masing perusahaan. Kami sudah 2 kali Bu ya bekerjasama dengan PwC menyelenggarakan workshop ini. Tentu kami sangat berharap workshop ini bisa memberikan kemanfaatan bagi kita bersama, utamanya dalam mengimplementasikan ESG di perusahaan Bapak Ibu semua. Sustainability and Risk Assurance Leader PwC Indonesia, Yuliana Sujono menyebut, isu ESG saat ini sangat mempengaruhi kinerja keuangan. Hal ini menjadi komponen penting agar peranan ESG yang diterapkan di dalam perusahaan dapat terjadi dengan baik. Kita lihat sekarang ini isu-isu ESG bukan hanya memiliki environmental issue saja, concern terkait environmental issue saja, tetapi juga bagaimana dapat memengaruhi financial performance dari perusahaan. Dan even di beberapa perusahaan bisa berakibat pada going concern dari perusahaannya sendiri. Karena itu menjadi salah satu license to operate bagi perusahaan ya sekarang ya. Misalnya. Nah, buat kami Pertamina International Shipping tentu saja hal ini akan sangat berdampak pada bisnis ke depan dan bagaimana caranya kita untuk membangun suatu ekosistem sehingga bisnis yang kita jalankan bisa sustain. ESG Workshop 2025 merupakan salah satu kegiatan dari rangkaian kegiatan utama ESG yang bertajuk Navigating ESG in Global Economy Uncertainty yang akan diakhiri dengan ajang penghargaan ESG Award. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi membuka pendaftaran calon ketua dan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan periode 2025-2030. Ya, proses seleksi calon ketua dan anggota Dewan Komisioner LPS dipastikan akan dilakukan dengan prinsip transparansi, integritas, dan akuntabilitas. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga Ketua Panitia Seleksi Pemilihan Calon Ketua dan Anggota DKLPS resmi membuka pendaftaran calon ketua dan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan periode 2025-2030. Pendaftaran dibuka mulai 4 Juli 2025 hingga 10 Juli 2025. Dalam keterangannya, Sri Mulyani menegaskan ada 11 syarat yang harus dipenuhi pelamar, diantaranya berstatus sebagai warga negara Indonesia, memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik, cakap melakukan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit, serta bukan pengurus dan atau anggota partai politik saat pencalonan, dan tidak dinyatakan sebagai perseorangan yang tercela di bidang perbankan dan jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan yang akan diisi atau yang dibuka untuk seleksi ini adalah nomor 1, Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota. Dan yang kedua, jabatan anggota Dewan Komisioner yang membidangi program penjaminan dan resolusi bank untuk periode jabatan 5 tahun yaitu 2025 hingga 2030. Sri Mulyani memastikan proses seleksi calon ketua dan anggota Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030 akan dilakukan dengan prinsip transparansi, integritas, dan akuntabel. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. DPR RI resmi mengesahkan Ricky Perdana Ghazali sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2025 hingga 2030.
penunjukan Ricky Perdana Ghazali sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia usai melaksanakan Fit and Proper Test pada 1 Juli 2025 di Komisi 11 DPR RI 1 Juli kemarin. DPR RI resmi mengesahkan Ricky Perdana Ghazali sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2025-2030. Keputusan diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-22, masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025. Ricky Ghazali menggantikan Doni P. Juwono yang memasuki masa pensiun pada Agustus mendatang. Dalam laporannya, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbah Kun mengungkapkan, Komisi 11 DPR RI telah melaksanakan Fit and Proper Test pada 1 Juli 2025. Hasilnya, dalam rapat internal tanggal 2 Juli, Komisi 11 memutuskan secara mufakat memilih Ricky Perdana Ghazali sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Komisi 11 DPR RI telah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan Fit and Proper Test pada tanggal 1 Juli 2025 terhadap 2 calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Selanjutnya, rapat internal Komisi 11 DPR RI pada tanggal 2 Juli telah memutuskan secara musyawarah mufakat dan menyetujui saudara Ricky Perdana Ghazali SEMM sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2025-2030. Sebelumnya, Presiden Prabowo mengajukan 2 nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia pada 6 Mei 2025. Nama yang diusulkan yakni Ricky Perdana Ghazali yang menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta dan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Diki Kartikoyono. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ricky Perdana Ghazali resmi disahkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2025-2030 menggantikan Doni P. Juwono yang memasuki masa pensiun pada Agustus mendatang. Sepanjang karirnya, Ricky dikenal sebagai pejabat senior BI yang memiliki keahlian dalam pasar keuangan, devisa hingga hubungan internasional. Ricky Perdana Ghazali resmi disahkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2025 hingga 2030, menggantikan Doni P. Juwono yang memasuki masa pensiun pada Agustus mendatang. Ricky Perdana Ghazali telah berkarir di Bank Indonesia selama hampir 3 dekade, dengan pengalaman di berbagai posisi strategis termasuk Kepala Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta. Lulusan program Magister Manajemen Universitas Indonesia ini juga pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan BI Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Gorontalo. Sepanjang karirnya, Ricky dikenal sebagai pejabat senior BI yang memiliki keahlian dalam pasar keuangan, devisa hingga hubungan internasional. Dalam Fit and Proper Test, Ricky memperkenalkan konsep simponi sebagai pendekatan penguatan peran kantor perwakilan BI. Konsep tersebut terinspirasi dari program Astacita dan bertujuan untuk membangun ekonomi nasional yang berdaya tahan, tumbuh bersama, dan berkelanjutan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.